Hei baroda, bagaimana dengan proses belajar di rumahnya? Meskipun belajar di rumah tidak semeriah di sekolah, kita harus tetap semangat menimba ilmu dimanapun itu. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Let's begin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bilangan bulat dengan topik utama mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri merupakan salah satu materi dari mata pelajaran matematika kelas 6 semester 1 yang ada pada kurikulum 2013. Sebelum kita mulai, Bapak ingatkan kalian untuk subscribe channel ini, sukai dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, kita mulai saja dengan pengetahuan dasarnya tentang bilangan bulat. Yang pertama, jenis-jenis bilangan. Perlu kalian ketahui bahwa jenis-jenis bilangan pada matematika ini cukup banyak. Namun untuk sekolah tingkat dasar atau madrasah ibtidaiyah, jenis-jenis bilangan yang dipelajari, tapi yang utama yaitu bilangan asli yang mana anggotanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bilangan cacat hanya menambahkan bilangan 0 sebagai awalnya. Jadi anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Lalu bilangan genap yang merupakan kumpulan bilangan kelipatan 2, yakni dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10. Lalu bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini merupakan kumpulan bilangan yang tidak terdapat pada bilangan genap, seperti 1, 3, 5, 7, 9. Lalu untuk semester selanjutnya kalian juga akan belajar tentang bilangan pecahan, bilangan desimal. Namun untuk hari ini kita fokus kepada materi kita yakni bilangan bulat. Lalu bilangan bulat itu seperti apa? Oke, secara definisi, bilangan bulat merupakan himpunan bilangan asli, bilangan 0, dan bilangan negatif. Misalkan contohnya negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Perlu kalian tekankan bahwa 1 dengan negatif 1 itu berbeda. Bilangan negatif biasanya ditandai dengan tanda strip atau garis pendek yang terletak di depan bilangannya. Lalu kita lanjut ke membandingkan bilangan bulat. Untuk materi membandingkan bilangan bulat biasanya menggunakan bantuan garis bilangan seperti yang kalian lihat. Nah, bilangan bulat sendiri tidak memiliki batas awal maupun batas akhir. Tidak seperti bilangan asli, batas awalnya 1, bilangan cacat, batas awalnya 0, bilangan genap, batas awalnya 2, bilangan ganjil, batas awalnya 1. Tapi untuk bilangan bulat sendiri tidak memiliki batas awal dan tidak memiliki batas akhir. Hanya ada batas tengah yaitu bilangan 0. Untuk bilangan-bilangan yang terdapat di area sebelah kanan bilangan 0 dinamakan bilangan-bilangan bulat positif. Sebaliknya, bilangan-bilangan yang terdapat pada area kiri atau di sebelah kiri bilangan 0 dinamakan bilangan bulat negatif.
Ada catatan sedikit untuk kalian, yakni jika posisi bilangannya semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Sedangkan bila posisi bilangannya semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Lebih jelas, kita langsung membahas soal. Bapak memiliki sekitar, ya untuk contoh cuma 3 saja. Sisanya bisa kalian coba di rumah. Misalkan contohnya seperti ini, bubuhkan tanda lebih dari atau kurang dari di antara kedua bilangan bulat berikut ini. Yang pertama, kita akan membandingkan bilangan 10 dengan bilangan 7. Untuk yang nomor 1 ini mudah sekali. Untuk contoh soal yang pertama, kita akan membandingkan 10 dan banding 7. Anak kelas 1 pun sudah paham yang seperti ini, bahwa 10 itu lebih besar dari 7. Tapi bagaimana dengan contoh soal nomor 2? Kita akan membandingkan dua bilangan berbeda, yaitu bilangan positif dengan bilangan negatif. Nah, di sini Bapak memberikan contoh untuk membandingkan bilangan 3 dengan bilangan negatif 5. Yang manakah yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil? Untuk memudahkan, kita gunakan bantuan garis bilangan. Nah, seperti ini. Lalu kita temukan posisi bilangan 3 ada di mana? Nah, ada di sebelah kanan bilangan 0. Lalu untuk negatif 5, ada jauh di sebelah kiri bilangan 0. Kita ingat bahwa semakin posisi bilangannya ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, jika posisi bilangannya semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Maka bisa dilihat mana bilangan yang berada di posisi sebelah kiri dan mana bilangan yang berada di posisi sebelah kanan. Dan di sini yang di sebelah kiri adalah negatif 5 dan di sebelah kanan kita miliki bilangan 3. Jadi otomatis negatif 5 ini lebih kecil nilainya daripada positif 3 atau 3. Maka kita bisa isi bahwa 3 ini lebih besar daripada negatif 5. Lalu untuk contoh ketiga, kita akan membandingkan dua bilangan negatif, yaitu negatif 7, kita bandingkan dengan negatif 3. Manakah di antaranya yang lebih besar atau lebih kecil? Seperti pada contoh yang kedua, kita juga akan menggunakan bantuan garis bilangan. Kita harus temukan di mana posisi negatif 7. Negatif 7 berada jauh di sebelah kiri bilangan 0. Lalu negatif 3 juga sama berada di sebelah kiri bilangan 0. Kedua-duanya berada di sebelah kiri bilangan 0. Tapi ingat, semakin ke kiri posisinya, maka nilainya semakin kecil. Jadi kita bisa lihat bahwa negatif 7 ini lebih kiri posisinya daripada negatif 3. Otomatis negatif 7 lebih besar daripada negatif 3.